pagi, selamat datang bagi para peserta di webinar Bangkitnya Perjalanan Pasar Otomotif Indonesia. Saya, Mima, mewakili Degree Sinergi Internasional, akan membuka webinar kali ini. Dan sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, dan semoga kita semua sehat selalu ya. Dan kami ingin mengingatkan juga untuk Bapak dan Ibu mungkin yang saat ini nonton bareng atau streaming bareng di dealer atau di tempat lainnya, kami ingatkan untuk tolong selalu jaga jarak ya Bapak dan Ibu, karena kita masih dalam situasi seperti ini, kita tidak tahu siapa yang bisa menularkan kepada kita. Kita hanya bisa berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, ada beberapa pengingat. Sebelumnya kami ingin sampaikan dulu rundown untuk acara kita kali ini. Rundown ini kita akan mulai acaranya sebentar lagi. Jadi akan nanti setelah saya selesai membuka acara ini, webinar akan dilanjutkan oleh moderator kita, Bapak Hendrik Chandra, sebagai COO di Degree Sinergi Internasional. Lalu nanti akan ada sesi webinar selama kurang lebih 1 jam bersama Bapak Andreas Suhendra sebagai CEO Degree Sinergi Internasional. Nanti akan dibahas semua tentang bagaimana tren pasar otomotif Indonesia di masa COVID seperti ini ya. Dan lalu setelah webinar ini selesai, akan ada sesi tanya-jawab yang ini bisa dilakukan dengan menggunakan fitur chat. Jadi silakan Bapak dan Ibu lihat di Zoom-nya, di bagian bawah itu ada fitur chat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan langsung bertanya. Nanti tanya-jawab akan kami lakukan setelah webinarnya, pemaparan materinya selesai. Dan setelah pemaparan materi selesai, tanya-jawab selesai, kita akan lanjutkan dengan polling dan penutup. Nah, beberapa pengingat yang ingin kami sampaikan. Nah, untuk memudahkan proses administrasi kami, maka diharapkan ID Zoom, Bapak Ibu menggunakan ID nama yang didaftarkan sewaktu kemarin Bapak dan Ibu mendaftarkan ke webinar ini. Ini supaya kami mudah melakukan trackingnya ya. Dan semua peserta akan kami matikan mikrofonnya, jadi semua akan dalam mute selama webinar ini berlangsung, agar tidak ada terjadi kebocoran suara ya, sehingga tidak ada peserta yang terganggu jika ada bunyi-bunyi bising di luar dari suara pembicara kita. Nah, tadi seperti yang sudah saya infokan, tanya jawab akan dilakukan di sesi terakhir melalui fitur chat. Jadi jika saat materi sedang dibawakan lalu Bapak dan Ibu muncul pertanyaan, silakan langsung ditanyakan di chat, dan nanti sesinya yang akan kita bahas setelah pemaparan selesai. Nah, untuk menghindari pertanyaan berulang, maka di akhir acara, moderator atau Bapak Hendrik akan merekap semua key points yang sudah kita diskusikan. Dan jika ada dari Bapak dan Ibu yang sudah bertanya melalui chat, sudah dijawab tapi masih ingin menanyakan lagi, mengkonfirmasi ulang atau mengklarifikasi pertanyaannya, silakan raise hand dan kami nanti akan unmute mikrofon Bapak dan Ibu untuk bisa berbicara langsung. Dan materi webinar ini, jika Bapak dan Ibu mau memilikinya, silakan nanti setelah webinar ini berlangsung DM ke Instagram kami @degree_sinergi_international. Nah, demikian dari saya. Sekarang saya akan lanjutkan ke Bapak Hendrik sebagai moderator kita. Silakan Pak Hendrik. Oke, terima kasih Bu Mima. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bertemu kembali dengan kami dari Degree Sinergi Internasional di webinar kali ini. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-6 setelah kemarin di bulan April kita mengalami PSBB total gitu ya untuk semua hampir di seluruh daerah di Indonesia. Dan di bulan Juli kemarin kami sudah melaksanakan webinar untuk memberi pandangan mengenai market otomotif di Indonesia kepada Bapak dan Ibu, dan hari ini di tanggal 16 September ini kembali kami ingin memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu. Mungkin beberapa dari Bapak dan Ibu mungkin bertanya-tanya gitu ya. Kira-kira market otomotif sekarang seperti apa sih? Kalau Bapak dan Ibu mungkin setiap hari di dealer, kadang-kadang kita tidak mendapatkan informasi secara menyeluruh mengenai market otomotif di Indonesia, terutama mengenai laju pemulihannya seperti apa, pergerakannya seperti apa. Nah, hari ini kita akan melihat, akan dipaparkan oleh Pak Suhendra secara detail mengenai pergerakan itu. Namun memang kalau kita berbicara mengenai pasar otomotif, tidak bisa dihindari dari keadaan perekonomian di Indonesia sendiri. Ya,
Jadi hari ini kita akan lihat bagaimana kondisi perekonomian, kemudian juga apakah di Indonesia aja nih kira-kira yang perekonomiannya yang benar-benar terakhir-terakhir minus gitu ya pertumbuhannya, gimana dengan negara tetangga. Kemudian juga dari pasar otomotif, kalau mungkin Bapak dan Ibu merasa kok begini-gini aja nih jualannya, naiknya masih pelan nih gitu ya. Nah, kira-kira di negara lain nih gimana nih dibandingkan dengan Indonesia ya. Jadi hari ini kita akan ikuti acara webinar ini, akan dipaparkan secara jelas nanti dengan Pak Suhendra. Silakan kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, langsung disampaikan melalui fitur chat. Nanti saya akan summary, saya akan bahas dengan Pak Suhendra setelah sesi presentasi, dan saya akan sampaikan jawabannya juga dari Pak Suhendra. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasi hari ini. Silakan Pak Suhendra. Baik, selamat pagi teman-teman. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua di kali ini. Dan pada kali ini saya langsung saja untuk memulai konten ataupun presentasi terkait dengan webinar kita. Gitu ya. Saya akan share screen, semua bisa melihat share screen saya untuk hal ini. Nah, kami senang untuk membahas begini teman-teman. Perkenalkan, saya Andrea Suhendra, CEO dari Degrees Energy International. Senang sekali kami senang untuk menyampaikan paparan ataupun men-sharingkan analisa dari kami untuk dapat mendapatkan teman-teman dapat memperoleh setelah akhir dari webinar ini dapat memperoleh beberapa knowledge, pengetahuan dan juga pemahaman akan industri otomotif apa yang terjadi di Indonesia, bukan hanya di Indonesia juga di ASEAN. Itu tujuan utama kita berkumpul pada kali ini. Sekarang saya langsung saja ya untuk kita mulai. Perjalanan bangkitnya pasar otomotif Indonesia. Maksudnya pergerakannya bagaimana? Pertumbuhannya bagaimana setelah di tahun 2020 ini kita terkena impact dari pandemi COVID-19 yang ada, gitu ya. Sekarang kita mau lihat ada 5 agenda teman-teman yang kami senang sampaikan. Yang saya senang untuk kawan-kawan semua bisa mendapatkannya. Pertama, kita akan meninjau sedikit perekonomian Indonesia berdasarkan data terbaru dari Menteri Keuangan dan Biro Pusat Statistik Indonesia. Jadi kawan-kawan bisa teman-teman semua dapat memperoleh informasi terupdate nih ya. Kedua, kita mau lihat nih posisi pasar Indonesia di pasar ASEAN dan di Indonesia sendiri seperti apa. Itu yang kita mau perhatikan. Ketiga, nah ini yang kunci utama webinar kita kali ini, informasi utamanya adalah kita mau pastikan bagaimana pergerakan market di Indonesia terkait dengan segmen. Segmen mana yang tergerus ataupun terimpact sangat besar akan COVID-19 ini, teman-teman. Nah, itu yang kita lihat. Keempat, kita mau lihat pergerakan merek 10 merek terbesar di Indonesia, bagaimana impact-nya terhadap mereka, dan mungkin ini akan jadi insight bagi teman-teman juga untuk yang ada. Dan kelima, kami senang sharingkan beberapa direction ataupun tips gitu ya, untuk kita menghadapi kondisi pasar yang ada. Itu 5 hal yang kita akan dapatkan teman-teman untuk di hari ini. Kita bareng-bareng mendapatkan itu ya. Mari kita lihat kawan-kawan. Mulai saja kita masuk ke tinjauan perekonomian Indonesia. Mari kita lihat bagaimana perekonomian Indonesia ini yang terjadi sampai Q2. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik yang dirilis tanggal 5 Agustus 2020, pasar atau ekonomi di Indonesia, GDP atau PDB kita, dibandingkan dengan tahun lalu, kita mengalami kontraksi penurunan, yaitu 5,32%, minus 5,32%. Ini dibandingkan 2019 ya, dibanding 2019, kita minus 5,32%. Kalau laju pertumbuhannya atau trennya dari kuartal ke kuartal, kita lebih turun lagi. Kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan di sini, teman-teman, kalau kita bisa lihat, bentar ya, kawan-kawan, oke, slide-nya, bentar, oke. Nah, kalau saya mau perhatikan di sini, teman-teman, kalau kita lihat di sini, kita boleh perhatikan dari Q1 ke Q2 itu turun lagi jadi 4,19%.
Dan yang menariknya, berdasarkan data Biro Pusat Statistik, bidang usaha yang kontraksi penurunannya terbesar ada di transportasi dan pergudangan, yaitu lebih dari 30%. Itu yang membuat market ini turun. Dan ini kita tahu juga kebijakan PSBB dan segala macam itu membuat market kita cukup turun ya di sana teman-teman yang ada. Nah, kami senang untuk memperhatikan lagi kembali gini. Gimana dengan mitra bisnis kita? Satu hal yang kita bisa simpulkan bahwa pandemi COVID ini bukan hanya melanda Indonesia seperti kita tahu gitu ya, tapi seluruh dunia. Pandemi ini berimpact terhadap ekonomi ataupun bisnis ataupun laju pertumbuhan ekonomi di masyarakat ataupun di dunia. Tapi yang saya mau sampaikan begini teman-teman. Penanganan COVID di Indonesia ataupun di suatu negara, itu menentukan seberapa cepat recovery-nya. Seberapa cepat perbaikannya atau pertumbuhan perbaikan dari market otomotif ataupun market di ekonomi negara tersebut. China contohnya suatu case study yang cukup baik ya, kita melihat di sini 3,2% dia sudah positif di Q2. Meskipun dia cukup turun di Q1 6,8%, tapi bayangkan pertumbuhan dia dari Q1 ke Q2 itu kurang lebih 10%, saudara-saudari. Teman-teman ya, Bapak-bapak, Ibu sekalian di sini kalau kita perhatikan. Nah, kita mau lihat juga bagaimana negara-negara lain itu semua mengalami kontraksi ataupun hal yang negatif terkait dengan pertumbuhan ekonominya. Khususnya negara-negara yang sangat mungkin bergantung ke pariwisata atau konsumsi dalam negerinya cukup rendah. Contoh Singapura dan beberapa negara lain ya. Ini yang kita bisa lihat gambarannya, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjut lagi. Sekarang ini data terbaru dari laporan Menteri Keuangan yang kami dapatkan, Bapak Ibu. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2020 secara optimis, secara pesimis, itu mencapai minus 1,1. Di mana Indonesia mencapai ataupun berada di proses resesi sebenarnya. Minus growth kita, GDP atau PDB kita ya. Kalau optimisnya 0,2, Bapak Ibu sekalian. Nah, COVID itu menjadi suatu hal tantangan yang kita perlu perhatikan. Kasus kita itu bahkan sekarang mencapai lebih rata-rata perharinya 3.000-an gitu. Ini yang kita perlu perhatikan, kondisi market ataupun ekonomi di Indonesia. Kita secara bisnis otomotif sangat berimpact di dalam hal itu ya. Untuk tahun depan bagaimana pertumbuhannya? Menteri Keuangan merilis di akhir bulan Agustus, mereka menyebutkan bahwa 4,5% itu adalah angka pesimis, optimisnya 5,5, dan itu sejalan atau senada dengan beberapa lembaga-lembaga yang ada, World Bank, ADB, untuk terkait dengan pertumbuhannya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan teman-teman, bahwa kondisi ekonomi negara kita atau Indonesia, kita berada di cukup menantang ya, di mana kondisi masih terkoreksi dan cukup negatif, yaitu Q2 5,2, dan kita melihat beberapa yang kita perlu perhatikan juga. Sekarang kita mau masuk ke sesi gimana sih pasar Indonesia otomotif khususnya, kita lagi bahas otomotif untuk ASEAN, di ASEAN. Mari kita lihat teman-teman. Nah, ini yang saya mau cerita sedikit. Bapak Ibu sekalian, kita mau perhatikan di sini, yang ada adalah begini. Saya mau perhatikan teman-teman, pasar ASEAN ini berdasarkan data Gaikindo terbaru yang kami miliki, laporan dari Gaikindo, Bapak Ibu, 30 Agustus. Dari 30 Agustus laporan dari Gaikindo, pasar ASEAN 3,4 jutaan atau 3 jutaan, kita lihat. Dan Indonesia adalah pasar terbesar sampai 2019 ya, pasar terbesar di ASEAN. Kita patut bangga untuk kita bisa menjadi pasar terbesar. Di nomor 2 yaitu Thailand, dan ketiga adalah Malaysia. Hanya Indonesia dan Thailand yang pasarnya kurang lebih 1 jutaan di pasar ASEAN. Itu pasar otomotif kita, Indonesia berada di ASEAN. Namun yang saya mau perhatikan gini, yuk kita pahami gini teman-teman. Saya mau lihat gini ya, grafik yang warna biru ini, Bapak Ibu, ini adalah pasar Indonesia.
Kita melihat dari Januari sampai Maret, kita rata-rata marketnya hampir 80 ribuan atau 75 ribu. Tapi penurunan kita dari Maret ke April, di mana mulai diumumkannya COVID terjadi di awal Maret gitu ya di Indonesia, impact-nya 90%, teman-teman. Ini data wholesale dari Gaikindo. Yang menarik lagi yang saya mau perhatikan, mari bandingkan. Saya mau tarik perhatian teman-teman gini ya, tarik perhatian Bapak Ibu sekalian, pemahamannya begini. Seberapa cepat sih pemulihan pasar otomotif Indonesia dibanding dengan negara ASEAN lain? Saya mau bandingkannya dengan kawan kita, yaitu kita bandingkan dulu sama Thailand deh. Ya, negara Thailand. Grafiknya warnanya orange. Pak, Bapak Ibu sekalian, kita bisa simpulkan bahwa kita lebih lambat terkait dengan pemulihannya. Reboundnya lebih lambat gitu. Tadinya kita 76 ribu di Maret rata-rata gitu ya. Sekarang cuma 12 ribuan. Thailand menarik ya. Rata-rata dia 65 ribu. Di Juni dia udah nyampe 65 ribu. Sehingga dia recovery paling. Kalau kita lihat nih, Thailand recovery-nya paling cepat. Kenapa? Kembali COVID. Penanganan COVID. Malaysia, kasus yang menarik juga nih Malaysia ya. Kita Malaysia di bulan April itu hampir zero activity. Tapi setelah itu ditangani, lihat grafik rebound-nya ya. Itu bahkan dia jualannya ya, di bulan Juni itu jauh 3 kali lipat, 4 kali lipat dari Indonesia. Message saya adalah kita masih berada di kondisi market yang pertumbuhan atau rebound-nya masih menantang, teman-teman. Masih butuh perhatian. Mari kita perhatikan lagi. Sekarang bagaimana yang kita mau pahami apa sih yang menjadi hal tersebut gitu. China, kita lihat bahwa market China sendiri teman-teman itu mulai growing. Marketnya sudah mencapai 1 jutaan. Dari Mei 2020 sama Mei 2019 sudah naik tuh marketnya. Kita masih turun 90%-an ya dari sana ya. Thailand, nah ini menarik kasus Thailand. Thailand nomor 2 tuh, jadi nomor 1 penjualannya di Juni. 58 ribuan, dia udah nyampe 58 ribu. Kenapa? Bahkan dia naik 46,3% di bulan Juni dibandingkan dengan Mei. Ada suatu insentif pemerintah gitu ya, yang lagi diusulkan dan lagi digodok final di Thailand adalah mereka mau minta keringanan pajak. Malaysia bahkan menyusul kita dan Vietnam juga menyusul kita. Kita berada di posisi ke-5, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di sini, dalam hal perbaikan atau rebound dari market di otomotif. Kita berharap juga ya teman-teman, Indonesia lagi ada rencana untuk terkait dengan tax atau pajak bisa diperbaiki. Mari kita bisa dilonggarkan. Lagi ada Menteri Perindustrian mau mengajukan pajaknya dilonggarkan atau mendapat insentif pajak dari pembelian mobil. Kita perhatikan. Kita lanjut dulu teman-teman di sini. Mari kita perhatikan. Sekarang apa sih peluangnya dari pasar otomotif Indonesia? Ada good news-nya begini. Rasio kepemilikan mobil di Indonesia berdasarkan data terbaru dari Gaikindo dengan jumlah dari masyarakat 270 juta dan production capacity 1,29 gitu ya. Bukan production capacity, produksi aktual 2019 1,9, 1,3-an, dan ke production capacity 2,2. Dengan jumlah penjualan 1,1 jutaan lebih, kita masih density-nya 99%. Apa message-nya? Bapak Ibu, kita lihat bahwa dari orang yang memiliki 1000 masyarakat yang memiliki mobil atau kendaraan hanya 99 orang saja. Bandingkan dengan Thailand. Thailand ini sudah hampir 3 kalinya kita. Bandingkan dengan Brunei. Brunei sudah 8 kalinya kita, gitu ya. Malaysia 5 kalinya kita. Nah ini yang kita mau lihat, rasio kepemilikan rendah ini masih jadi peluang, tapi challenging-nya masih banyak. Bagaimana untuk kita memperhatikan. Lanjut kita. Sekarang yang kita patut bangga juga, posisi Indonesia di 2019, 2018 gitu ya. Kita nomor 1 di ASEAN dan kita nomor 5 di Asia.
China nomor 1 diikuti dengan yang lain ya. Baik itu Jepang, India, South Korea, dan Indonesia nomor 5. Ini yang kita patut bangga untuk kondisi pasar Indonesia yang berada di pasar ASEAN. Nah, kesimpulannya apa teman-teman yang saya senang sampaikan di sini? Yang saya mau sampaikan, laju pertumbuhan ataupun perbaikan industri otomotif Indonesia itu di bawah Vietnam, di bawah Thailand, dan bahkan di bawah Malaysia gitu. Nah, ini yang kita perlu perhatikan, kondisi yang ada sekarang, knowledge-nya untuk teman-teman yang kita senang sharing. Mari kita lanjut teman-teman. Sekarang bagaimana? Sesinya sekarang kita mau lihat begini. Tadi kita lihat pasar ASEAN secara global. Sekarang kita mau lihat breakdown untuk mendapat pemahaman market kita sendiri secara otomotif. Yuk kita perhatiin. Sekarang ini teman-teman. Kalau kita perhatikan secara wholesale dan retail sales, pergerakan pertumbuhan market. Pergerakan pertumbuhan market dari Maret, kalau kita rata-rata ya kawan-kawan di sini, Maret dari Januari sampai Maret jualan kita kurang lebih 80 ribuan, 70 ribuan, langsung kena COVID, factory shutdown, wholesale turun 90%. Dan pergerakannya memang positif dibanding bulan lalunya, gitu ya. Dibanding bulan lalu kita melihat ada pergerakan peningkatan pasar. Namun pertanyaannya, apakah sudah pulih? Apakah rate-nya atau peningkatannya sudah normal? Cepat gak sih kurva recovery-nya gitu ya yang kita mau sampaikan? Kelihatannya belum sampai di situ teman-teman ya. Kalau dibanding tahun lalu, kita masih turun 71%. Secara retail sales kita turun 59,3%. Jadi pasar sudah mulai pulih sih, ada bergerak naik, namun belum balik ke normal. Bahkan belum menyentuh angka normal yang 30% atau 40%-nya. Mari kita perhatikan per segmennya sekarang. Luar biasa ya, mari kita lihat per segmen. Bapak Ibu, ini kita breakdown. Untuk passenger dan komersial. Yang saya mau simpulkan adalah begini, teman-teman. Rate pertumbuhannya, baik itu passenger sama komersial, passenger pertumbuhan dari bulan ke bulannya lebih baik daripada komersial. Gitu ya. Jadi pertumbuhan dari bulan ke bulannya itu oke. Namun kembali kalau kita lihat angka grafik di bawah, ini insight pemahaman yang kami mau teman-teman dapatin. Angka grafik di bawah, passenger dengan peaknya 15 ribuan di bulan Juli, sedangkan rata-ratanya ada 60 ribuan, itu berarti kita baru menyentuh recovery baru 25% doang teman-teman. Dari market normal, kita baru recovery-nya 25%. Passenger, sekarang bagaimana dengan komersial? Komersial dengan rata-rata 17 ribu, 19 ribuan itu udah menyentuh 10 ribu di bulan Juli. Which is itu udah nyampe 40%-an. Gitu ya. Itu udah menyampai 40%. Nah ini yang kita mau teman-teman lihat nih. Oke. Dari bulan per bulan oke. Mei ke Juli. Tapi kita masih ada dalam suatu hal yang butuh sesuatu untuk teman-teman perhatikan. Untuk kita bisa mencapai ke back to normal ya, atau meningkatkan rate pertumbuhan kita. Sekarang mari kita lihat per segmen. Nah ini menarik. Passenger car dulu ya. Ada message ataupun insight yang saya senang sampaikan ke kawan-kawan semua di sini ya. Saya mau sampaikan gini teman-teman. Ini adalah laju pertumbuhan ataupun tren market untuk pasar passenger car atau mobil penumpang gitu ya. Yang saya mau teman-teman perhatikan gini. Ini ada kuenya nih. Pasar kita, passenger car, kuenya itu terbesar adalah SUV, MPV, sama LCGC gitu teman-teman. Ini yang terbesar. Dan sayangnya, market terbesar ini LCGC, MPV, dan SUV, itu turunnya lebih dari 90% kawan-kawan. Itu message-nya. Sehingga pasar passenger car kalau kita lihat secara average itu turunnya 90,5%.
dari bulan Maret ke April. Nah, bagaimana pertumbuhannya? Pertumbuhannya bagus sih. Pertumbuhannya bagus. Namun yang saya mau highlight di sini adalah gini teman-teman. Contoh ya, ini adalah bar untuk MPV. SUV, maaf. SUV, dia baru nyampe 5.000 teman-teman. Tadinya rata-rata 15 ribuan. MPV lebih parah. Tadinya 25 ribuan, sekarang nyampe cuma 6 ribu. That's something yang kita perlu lihat adalah begini. Ada suatu segmen pasar atau pelanggan yang impact COVID-nya itu jauh lebih besar yang kita mau perhatikan. Gitu ya. Tapi kita lihat sedan. Sedan ini bloknya 600-an ya rata-rata ya. Mereka di bulan Juli sudah mencapai hampir 500. Pemulihannya hampir 70%. Tapi 3 segmen terbesar kita ini yang kita bermain, maka teman-teman pemain otomotif, dealers, agen pemegang merek mulai berasa, kok marketnya lambat banget gitu ya. Itu nggak heran teman-teman untuk hal itu. Nah, kita lanjut dulu. Sekarang saya mau bedah begini. Nah, kami sebagai konsultan otomotif dan juga konsultan yang memperhatikan pasar otomotif di Indonesia senang lihat gini teman-teman. Di sebelah kiri ini kita mau lihat model dengan penjualan terbanyak di 2020 sampai Juli ya. Sampai Juli model dengan penjualan terbanyak yang kita mau perhatikan. Nah, di sini teman-teman kita lihat Avanza gitu ya, Honda Brio. Ini yang memang marketnya kuenya besar. MPV low dan LCGC market yang kuenya besar. Namun pemahaman kita nggak sampai situ saja. Sebagai industri otomotif, pemain otomotif, kita harus paham. Bapak Ibu sekalian, kami sedang sharing ini. Penurunan terkecilnya yang mana? Besar sih mereka. Tapi coba bandingkan ya. Coba bandingkan. Itu 22.000 Avanza. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, itu turunnya 52, hampir 53%. Gitu. Yang saya mau minta teman-teman perhatikan adalah begini, teman-teman. Ada segmen pasar yang impact-nya tidak terlalu besar COVID tersebut. Impact-nya nggak terlalu besar, bro. Jadi, contoh Fortuner, bahkan cuma 32%. Tapi pasar-pasar contoh kayak Ayla, itu hampir 50%. Going down-nya. Ini yang kita mau dapetin pemahaman. Oke, saya dapat melihat bahwa ada market yang dimana pelanggan turun, kena imbasnya besar, impact-nya negatifnya cukup besar. Ada market yang nggak terlalu besar pelanggannya, gitu ya. Ini yang kita mau lihat. Mari kita pahami per segmennya. Kami telah mempersiapkan ini. Maka seperti janji kami senang untuk membantu teman-teman mendapatkan knowledge dan pemahaman yang lebih baik. Contoh di passenger dulu, di komersial nih, pasar komersial, teman-teman. Yang kami bisa simpulkan adalah komersial udah berasa ataupun merasakan impact seiring dengan penurunan dari kondisi ekonomi Indonesia. Dari Februari, sebenarnya dari awal tahun dia udah berasa tuh teman-teman. Kalau kita Februari Maret masih naik yang passenger car, tapi komersial udah mulai turun. Nah, yang saya mau perhatikan di sini teman-teman. Kalau kita lihat passenger komersial car, kita perhatikan di sini kawan-kawan. Truk atau bus itu mengalami kontraksi yang cukup besar. Dan pickup sebagai tulang punggung is going to the good level gitu ya. Dia recovery plan-nya udah mulai oke. Dari rata-rata 10 ribuan, 70%-an udah recovery teman-teman. Kalau kita lihat. Maka kalau Anda bermain di pickup gitu ya, atau bermain di pasar komersial, ini adalah salah satu tulang punggung di segmen tersebut. Mari kita lihat lagi, lanjutkan cerita kita untuk pasar MPV nih. Menarik nih ceritanya teman-teman. Kami breakdown. Kita mau lihat MPV kembali. Itu berdasarkan segmentasi dari Gaikindo, itu ada medium, low, medium, high. Ini adalah yang low, medium, high. Saya mau tarik perhatian teman-teman adalah hal ini. Pasar MPV secara total market itu turun 91%. Gitu ya.
dari 23.000 menjadi cuma 2.000-an di bulan April. Peningkatannya gimana? Oke, ternyata April ke Mei nggak naik loh. Turun banget. Nah, mulai naiknya dari Juni ke Juli, bro. Itu kita lihat fenomena tersebut. Namun yang saya perhatikan lagi, impact pasar terbesarnya di mana? Kembali di low. MPV low-nya dari 17 ribuan atau 20 ribuan marketnya sekarang cuma nggak nyampe 4 ribu. Naik nggak dari bulan ke bulan? Naik sih, tapi nggak sampai rate recovery-nya nggak terlalu oke. Sehingga untuk back to normalnya butuh waktu lebih besar untuk hal tersebut. Tapi perhatikan MPV high. Kami lihat teman-teman untuk melihat MPV high. MPV high dengan pemain model-modelnya ada Alphard, ada Foxy gitu ya. Dia rata-rata jualannya cuma 1.400 memang. Marketnya kuenya segitu gitu. Kuenya segitu. Dia sudah bisa recovery itu 1.160. Apa message-nya? Pak, Bu, segmen pasar high. Pelanggan-pelanggan yang berada di segmen MPV high ini, impact ke COVID-nya nggak terlalu, mungkin kecil. Gitu. Dan ini Anda bisa fokuskan untuk bisa lihat hal tersebut. Ya. Untuk kita bisa perhatikan dan lihat. Kita lanjutkan, teman-teman. Sekarang bagaimana dengan SUV? Apakah fenomenanya sama dengan MPV? Kita mau dapat kesimpulan gitu ya. Kembali, dominasi SUV medium itu besar sekali. Kuenya gede. Dan juga ada SUV low. Tapi yang paling besar adalah SUV medium. Namun penurunannya, teman-teman bisa lihat ya. Yang rata-rata 10 ribuan, sekarang cuma 2 ribuan baru nyampe. Berarti hanya 20% recovery, teman-teman. Medium, MPV, SUV medium. Tapi bagaimana dengan SUV high-nya? Rata-rata dia kurang lebih 5.000, 4.500, kita udah nyampe 3.000, which is 60% recovery kita. Maka kembali itu message yang kami senang teman-teman perhatikan, oh model saya atau mobil saya ada di segmen mana nih yang kita bisa lihat. Ini data yang ada. Top 5 model sales-nya yang Bapak Ibu bisa perhatikan. Mari lihat lagi hatchback. Ini fenomenanya luar biasa lagi teman-teman. Kita mau simpulkan bahwa begini. Di hatchback, low itu marketnya kurang lebih 40% dari total market. Penurunan hatchback itu 85% dari total market. Ya, 85% dari total market dan sekarang kita bisa perhatikan di sini itu turun dari Maret ke April ya 80% lebih. Tapi yang saya mau perhatikan gini teman-teman. Bagaimana recovery impact-nya? Ya, hatchback medium. Kalau Anda punya produk-produk hatchback medium gitu ya, seperti kita perhatikan Jazz, Yaris, segala macam gini, itu bahkan baru ini kurang dari 10 hanya kurang lebih 30% ya, atau 20%-nya, seperlimanya teman-teman. Tapi perhatikan ya, market dari hatchback high. Kuenya memang cuma 40-an, 30-an. Di Juli itu udah nyampe 35. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, bisa nggak kita simpulin bahwa ya memang market kita lihat ada cluster nih. Ada cluster atau segmentasi pasar pelanggan yang turun banget, kena impact banget, dan juga pelanggan yang impact-nya mungkin nggak berasa bagi dia. Maka mari lihat profil pelanggan Anda yang ada ya. Mari kita lanjutkan teman-teman. Saya senang lihat sedan. Nah ini sedan menarik Bapak Ibu sekalian. Ini fenomena market dari sedan berdasarkan data dari Gaikindo ya. Secara total market turun hampir 80% juga. Secara average ya, secara average. Namun yang saya mau perhatikan, Bapak Ibu sekalian, secara ini kan kurang lebih 488 totalnya. Kurvanya adalah V tajam ya, yang ada. Market
Sedan sendiri kurang lebih 600-an, tapi secara total itu udah nyampe 500 kita. Di Juli udah pulih 500, bro, Bapak Ibu. Kurang lebih. Nah, ini yang kita mau lihat fenomenanya, kembali kepada teman-teman. Ini bahkan untuk market yang kita mau lihat di sedan medium, itu sudah mulai oke. Kenapa? Ada beberapa Corolla Altis baru mulai launching gitu ya, yang kita bisa lihat membuat marketnya naik untuk itu. Ini kita bisa pahami juga untuk market dari sedan tersebut, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sekarang LCGC. Nah, ini LCGC cukup memprihatinkan. Teman-teman yang bermain atau menjadi backbone, kalau brandnya atau mereknya backbone-nya adalah LCGC, ini yang kita perlu perhatikan juga, kawan-kawan. Kenapa? Rata-rata 18 ribuan, 19 ribuan gitu ya. Turun, itu nyampe hampir 93%. Naik sih, kurang lebih, naiknya dari Mei ke Juni, yang tadi jualannya cuma 100-an menjadi 1000-an. Yes, naik, ada pertumbuhan. Gitu ya. Tapi belum masuk ke level normal. Pergerakannya atau pemulihannya masih jauh. Kita butuh suatu stimulus untuk melihat hal ini. Ini adalah pemain-pemain di pasar ini, kawan-kawan. Nah, ini yang kita mau perhatikan. Mari kita lanjutkan, teman-teman. Itu adalah perkembangan market segmen yang ada secara cukup detail. Kita lihat tadi pemain-pemainnya ya. Pemain-pemain dari MPV low, MPV high, SUV, dan segala macam. Yang kita bisa simpulin apa sih? Pak, Bu, kita bisa simpulkan gini. Market ataupun market dengan segmentasi pelanggan atau profil pelanggan yang low ke medium memiliki impact yang lebih besar dari COVID terkait dengan pandemi ini. Satu itu. Kedua, recovery-nya mereka, kurva perbaikannya mereka juga sangat lambat sebenarnya jika dibandingin dengan kondisi normal. Nah, ini yang kita perlu message atau dapat insight-nya yang ada. Mari kita lanjut, Bapak Ibu. Sekarang kamu lihat, tadi kan lihat segmentasi. Sekarang saya mau lihat point of view-nya, sudut pandangnya adalah terkait dengan merek itu sendiri. Di mana merek kita? Nah, ini kita mau bahas ya. Kita mau bahas bagaimana dengan merek kita. Bapak Ibu, saya breakdown top 5. Yuk, mari paham. Saya mau kasih lihat begini. Ini adalah wholesales yang ada dari total market di Indonesia. Yang saya mau perhatikan, ini ada Toyota warna biru, warna merah adalah Daihatsu, hijau adalah Honda, dan Suzuki, sama ada Mitsubishi Motors yang passenger car, gitu ya. Semuanya terimpact 90%-an lebih di wholesale. Namun, yang saya mau perhatikan, kalau saya tanya, merek mana yang secara wholesale ya, secara wholesale nanti kita akan bahas secara retail gitu, yang kita mau lihat dia sudah back to the track, udah going back to the track gitu, sudah mulai lebih baik dari Maret bahkan. Saya mau tarik perhatian dari Suzuki nih teman-teman. Suzuki bahkan jualan Julinya lebih baik daripada Maret, bahkan hampir kurang udah nyampe 90%-an atau 80% dari rata-rata market jualan mereka. Ini terlihat juga Bapak Ibu terkait dengan berapa sih growth-nya mereka. Ya. Jadi kita lihat, oh Suzuki, dia keluarin XL7 misalnya. Dia ada pickup. Itu membantu dia ternyata. Toyota yang rata-rata jualan 25.000. Pak, Bu, sekarang jualan rata-rata 5 ribuan, 7 ribuan. Which is itu adalah seperempatnya. Gitu ya, yang kita mau perhatikan. Nah, ini yang kita lihat secara wholesale. Sekarang posisi ke-6 sampai 10 secara wholesale. Saya senang tarik perhatian lagi adalah, ini adalah berdasarkan data Gaikindo lagi, Bapak Ibu sekalian, turun kurang lebih 80%-an yang kita mau perhatikan di sini. Itu ada. Tapi yang saya mau lihat adalah, mari kita lihat nih, brand mana yang recovery-nya sudah lebih baik.
Kalau semua kita lihat ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, dia punya tren recovery positif semua, di atas 100 semua. Tapi yang saya mau perhatikan di sini, teman-teman, ini yang biru Fuso, merah Isuzu. Mari lihat Isuzu. Total market dia, rata-rata kuenya Isuzu, itu 2000-an kalau berdasarkan data di Januari sampai Maret ya, 2000-an lebih. Dia sudah nyampe 1.500, 1.600, 1.200-an. Yang saya mau perhatikan. Hino juga tuh. Dari rata-rata dia 2000-an, dia bisa nyampe 700-an. Maka orang-orang yang di Hino mungkin berasa, wih, market sudah mulai bergerak ya, mungkin begitu. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Nah, terkait misalnya brand baru kita, misalnya Wuling, itu dia tadinya rata-rata wholesale-nya itu kurang lebih 800-an, 1000-an gitu ya. Itu cuma 260-an gitu. 260 baru nyampe. Itu secara wholesale. Kita bahas dulu secara wholesale. Sekarang mari kita lihat secara retail. Retail mungkin ada suatu hal yang berbeda ya yang kita mau perhatikan, teman-teman. Yang kita mau lihat di sini yang saya mau perhatikan. Bapak Ibu sekalian, secara retail sales kita turun nasional dari rata-rata 80 ribuan itu turunnya kurang lebih 80%-an kalau lihat dari Februari ke April. Mari lihat performa merek nih yang ada. Pak, Bu, kembali saya mau lihat contoh Toyota misalnya. Toyota secara retail sales itu rata-rata jualan mereka kembali 20 ribuan. Mereka baru nyampe 11 ribu doang. Kalau kita ambil rata-rata nggak nyampe gitu ya, baru 8 ribuan atau 9 ribuan. Nah yang saya mau lihat yang menarik di sini adalah kita mau perhatikan teman-teman di sini. Kita mau lihat misalnya Suzuki kembali secara retail sales. Dia udah nyampe 4.000, sedangkan jualan mereka 10.000. Ini yang kita mau lihat. Jadi ada brand-brand dengan launching produk mereka, dengan posisi new produk baru mereka, itu membantu mereka secara retail sales. Yang kita bisa lihat penurunan terkecil kembali adalah Suzuki di retail sales. Sampai Juli ya. Sekarang bagaimana dengan merek lain? Saya mau tarik perhatian misalnya terkait dengan Wuling gitu ya. Misalnya di sini. Ini Wuling. Kita lihat dia retail sales tadinya 1.500-an, 1.400-an. Masih banyak yang harus dilakukan. Pencapaiannya ini yang ada, yang kita bisa perhatikan berdasarkan data yang Juli. Dan ini yang perlu diperhatikan juga. Namun kalau kita lihat misalnya Nissan, market dia memang kurang lebih 800-an nih di 2020, 700-an, 800-an, dia sudah sampai ke 500-an. Nah ini yang kita perhatikan Bapak Ibu sekalian untuk lihat performa brand. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, Isuzu brand terkecil yang mengalami penurunan dibandingkan dengan total penurunan market yang ada. Menarik untuk kita bisa lihat. Nah, saya breakdown lagi. Luar biasa ya. Jadi kan tadi kita lihat trennya. Saya mau lihat dong. Toyota. Di segmen mana dia lebih banyak turun? Kami mau baca begini kawan-kawan. Kita lihat ya contoh Toyota. Hampir 50% turun. Di sedannya dia tertolong 30%-an gitu ya. Karena ada Corolla Altis launching baru gitu. Tapi lihat MPV-nya. Tadi kita lihat Avanza turun hampir lebih dari 50%. Ini terrefleksi di sini. LCGC-nya. Gitu ya. Model mereka di LCGC juga terkoreksi juga. SUV dengan ada rasnya juga terkoreksi, teman-teman. Yang ini kita mau perhatikan. Merek mana yang bagus? Suzuki nih, SUV. Dia ada growing loh. Ada Jimny, ada SL7. Itu yang kita mau lihat. Daihatsu ternyata Terios nggak lebih tergerus dibanding RAS. Data tabelnya kita punya ya. Tapi hatchback-nya kena nih. Dan LCGC-nya juga kena. Nah, untuk data misalnya Wuling terkait dengan merek mereka Almas misalnya ya, yang ada itu juga turunnya luar biasa. Demikian juga dengan pick up dan bus kita mau lihat ya. Ini yang kami mau pastiin teman-teman, bahwa peluncuran produk baru, diterimanya pasar kita, dan berada di mana segmen kita, itu yang kita harus jadi fokus.
Sehingga agen pemegang merek, industri otomotif maupun dealership, dia harus lihat, oh segmen saya ternyata di premium, segmen saya mainnya di high, oh strategi saya harus beda. Itu yang kita perlu lihat ya. Nanti kita akan kasih beberapa masukan ataupun beberapa tips. Ini data yang berbicara. Kalau kita bicara Mitsubishi misalnya, wow, tergerusnya luar biasa juga dari pasar MPV mereka. Expander mereka turun 50%-an. Kalau kita lihat. Ini yang kita bisa perhatikan juga. Mari kita lanjut teman-teman. Jadi sekarang saya mau ceritanya gitu. Tadi kita lihat perjalanan segmentasi, perjalanan merek gitu ya. Melihat bagaimana performa dari brand tersebut. Sekarang saya mau tarik perhatian teman-teman. Bagaimana agresivitas atau strategi market nih dari merek-merek yang ada. Ini saya ambil top 5, top 6 gitu ya. Contoh misalnya kita melihat Toyota dengan dia meluncurkan ini di 2020 sampai bulan September data ini ya. 2020 dia luncurin Sienta, Hilux 5 model. Apa artinya teman-teman? Toyota sangat yakin, maksudnya pede dengan mereknya dan dia agresif dalam memberikan atau meluncurkan produk. MG, pemain baru kita juga di pasar otomotif, juga meluncurkan 2 model. Kemarin Nissan baru saja launching ya, Nissan Kick ini juga meluncurkan model ini. Namun yang outstanding memang merek-merek merek Jepang, salah satunya adalah Toyota. Kalau brand-brand lain tampaknya mereka hold dulu ya. Contoh Dongfeng DFSK itu mengeluarkan Glory i-Auto dan Ayla baru, juga Wuling ada Cortez baru gitu ya, yang tipe S dan juga Confirm. Nah ini yang kita mau lihat. Jadi pergerakan merek, oke. Dan secara brand kita kebaca nih, yang mana PD dengan brandnya mereka luncurkan dan mereka juga mulai luncurkan. Kalau kita lihat ya, Agya pun di merek di pasar yang lagi turun dia berani luncurin untuk mendongkrak penjualannya, gitu ya. Yang kita bisa lihat tren penjualannya cukup naik di merek itu. Jadi itu strategi yang ada di merek. Mari kita pahami lebih lanjut. Bapak Ibu, kita mau lihat brand Toyota misalnya. Kita perlu perhatikan, kami mau lihat ada salah satunya misalnya mereka fokus juga terkait dengan digital showroom atau digiroom. Pengalaman secara virtual untuk beli. Dan aktivitas terkait dengan aktivitas virtual. It's something yang kita perlu perhatikan juga. Tapi dalam hal contoh program sales penjualan, mungkin merek lain lebih agresif. Mari kita lihat yang merek lainnya gitu ya. Nanti kita bisa lihat. Sekarang Daihatsu, hampir sama nih polanya teman-teman. Digital gitu ya. Dan melihat beberapa hal lagi, kalau kita lihat beberapa aktivitas juga. Daihatsu Toyota hampir sama kelihatannya. Tapi merek lain, yuk kita perhatikan. Ini Honda. Jadi top 3 brand merek Jepang, kita melihat bahkan kalau tadi, kalau saya boleh perhatikan, Honda memperhatikan juga terkait dengan pembiayaannya. Kalau merek-merek yang tadi, Toyota, segala macam, mereka mungkin punya lembaga pembiayaan yang membantu mereka untuk bisa jualan gitu. Namun promonya segala macam lebih agresif kalau saya bandingkan dari hasil analisa kita, contoh Honda misalnya. Dia bisa berikan 0% bunga cicilan gitu ya. Ini suatu hal yang menarik. Dan dia juga mulai fokus ke servisnya. Bapak Ibu. Servisnya mulai difokusin. Tapi kalau lihat dari sini beberapa yang kita lihat ya dari sales program dan segala macam, merek ini Honda dia membundling juga dengan servisnya. Sekarang kita lihat juga dengan Mitsubishi. Luar biasa nih. Bapak Ibu lihat ya, dia memberikan, ini strategi Mitsubishi nih. Jasa dan spare part-nya gratis tuh, 50.000 sama 4 tahun. Ada fikulnya lagi, agresif bro mereka. Ya, dan cicilan ringan 7%, cicilan juga dia ikuti gitu. Dan dia terlibat juga dengan beberapa. Tapi kalau kita lihat kesiapan dealernya terkait dengan digital showroom segala macam itu yang perlu diperhatikan juga. Kalau merek-merek yang terkenal tadi sudah ada tuh, tapi untuk customernya
lebih fokus yang ini. Nah, bagaimana dengan Suzuki? Kami sedang lihat ya. Dia customer fokusnya udah mulai tuh. Attract dengan customer dengan gift-nya untuk pembelian mobil barunya mereka bahkan. Gitu ya. Dan mereka sudah mulai main harga, bro. Cashback untuk ini dan di segmen-segmen tertentu mereka. Ini yang kita perlu perhatikan terkait dengan segmen ataupun program-program penjualan. Sekarang mari lihat brand yang fenomenal. Nah, saya bilang fenomenal kenapa ya? Karena dalam waktu 2 tahunan atau 3 tahunan dia udah menyentuh bahkan top 10. Bahkan kalau dihilangin yang komersial dia udah menyentuh top 8 gitu. Kalau udah ada ya. Tapi yang paling perhatikan nih teman-teman. Programnya dia. Dia sentuh pembiayaan. Dilihat juga terkait dengan bagaimana cicilan gitu ya. Jadi terlihat memang karena Wuling berada di pasar mungkin yang segmen medium low gitu, medium low yang di bawah, mereka menyentuh hal itu. Melihat hal tersebut. Jadi ini ada biaya maintenance juga, spare part gratis bahkan selama 4 tahun promonya, dan mereka ada juga untuk dapatkan prospek gitu ya, juga servis mereka. Dan luar biasa. Top-top otomotif influencer dia terlibatkan juga. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit pemahaman, oh brand movementnya gitu ya. Oh brand-brand yang terkenal seperti itu. Itu yang kita mau lihat. Nah sekarang gini teman-teman. Saya mau perhatikan, sekarang apa sih yang kita mau siapkan? Di bulan Juni lalu, dari Mei ke Juni, kami selalu kita memberikan semacam webinar untuk memberikan ada strategi 5P, 3P gitu ya. Nah, saya mau highlight lagi nih teman-teman. Tantangan kita yang harus jadi pusat perhatian kita nih sebagai pemain otomotif. Sebagai pemain otomotif, pertama, kita menghadapi krisis kesehatan. Artinya apa? Orang takut ketemu kita harus aware, nanti kita bahas satu-satu. Daya beli masyarakat turun, nggak dipungkiri. Bahkan pemerintah memberikan insentif ya, berupa stimulus terkait dengan cash dan segala macam. Lalu kita lihat lagi perubahan perilaku pelanggan. Dia lebih kritis, melihat cost of benefit dan peningkatan digitalnya yang ada. Dan persaingan semakin tajam. Kalau kita lihat tadi brand-brand tadi, wow, sebenarnya sebagai pelanggan itulah waktunya beli mobil gitu ya. Karena ya itu persaingannya lagi berat, semuanya mencari customer. Nah, ada insight yang kita perlu perhatiin Bapak Ibu sekalian. Yuk, mari, ini mungkin menjadi insight yang bisa dibilang umum, tapi sangat luar biasa harusnya. Contoh, krisis kesehatan. Bapak Ibu, Bapak dan Ibu sebagai pemain otomotif atau owner dealer, kita mau pastikan people kita mematuhi protokoler kesehatan. Jangan sampai tuh gini, pengalaman saya ya, ke beberapa dealer, bahkan dealer dengan merek terkenal, paginya ditembak suhu gitu. Pas siangnya mau ambil mobil misalnya, udah nggak ditembak suhu. Gitu. Maka kita harus perhatikan protokol kesehatan itu konsisten. Jangan sampai, oh iya ya, saya ke sana dealer sana takut gitu, nggak ada protokolernya. Gitu. Maka kita perlu komunikasikan ke pelanggan. Itu message dari kita. Krisis kesehatan, orang harus percaya brand kita, dealer kita menanggapi dengan serius jawaban ini. Penurunan daya beli. Nah ini menarik. People-nya. Pak, Bu, mari lihat bagaimana kesiapan sales consultant, sales force kita. Kami yakin teman-teman atau pemain otomotif kewalahan ya. Jualan yang tadinya misalnya rata-rata 100 bisa cuma 10 gitu. Atau rata-rata 50 bisa cuma 5 gitu. Pasti ada yang kepotong dan segala macam. Tapi kita perlu pastikan sales consultant yang ada di kita itu mampu punya kompetensi menggali kebutuhan pelanggan, menawarkan solusi, bahkan fasih menawarkan biaya alternatifnya atau closingnya. Nah, Degree Synergy juga menawarkan untuk people development ini juga. Untuk mentrainingkan ya. Nah, di sini juga kita lihat prosesnya. Pak, Bu, mari rapikan proses, tapi jangan sampai mengorbankan kepuasan pelanggan. Contoh, misalnya, tadinya
AC nyala semua misalnya, ternyata ada yang nggak nyala gitu ya, karena lagi efisiensi. That's something yang nggak bisa ditawar-tawar, kita harus tetap memberikan kepuasan pelanggan. Rampingkan proses yang efisiensi biaya, misalnya terkait dengan promosi atau activity yang tidak efektif. Maka promosi kita mau lihat easy ownership, promo servis kendaraannya bagaimana yang ada di dealership. Terkait dengan perubahan perilaku pelanggan, Bapak Ibu sekalian, kita mau perhatikan ini. Apakah sales kita memiliki pengetahuan produk dan layanan purna jual yang baik? Salesforce paham product knowledge. Maka jangan segan begini ya, kepala cabang, supervisor, let's do role play. Let's do something highlight. Kalau Anda punya training agency, lihat biar bagaimana mereka melihat terkait dengan hal ini. Perbandingan produk, soft skill-nya mereka bagaimana, dan di dunia digital bagaimana. Prosesnya, dealer, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu menawarkan terkait dengan kemudahan pelanggan membeli secara digital? Dan ramah dengan pengguna, user friendly untuk hal itu, dan media digital promosinya seperti apa? Buatlah budget untuk mempromosikan hal itu ya. Beberapa merek tadi melakukan itu. Ini yang kami senang memberikan beberapa masukan. Mari kita lanjutkan. Nah, persaingan makin tajam. Sekarang gini Pak, Bu, kita jualan butuh salesman, butuh prajurit gitu ya. Bagaimana kualitas sales force dan jumlahnya? Proses monitoringnya. Sekarang supervisor, sales manager nggak bisa, lu jalan sendiri ya, nggak mungkin Pak Bu. Anda harus lihat fokus ke target, lihat prosesnya dan bahkan bertanya kepada salesnya gimana, pantau secara agresif. Nah ada sistemnya nggak? Atau cuma belum ada database pelanggan? Ini harus secara maksimum kita pastikan. Promosi, tawarkan secara agresif, program loyalitas untuk kita lakukan. Basically, itu adalah akhir dari presentasi kami. Nah, ini tentang highlight protokoler ya, yang kami menjadi highlight juga. Dan satu lagi gini teman-teman, kita mau lihat segmen produk kita dan customer kita sampai mana, di posisi mana yang kita mau perhatikan. Nah, itu bagian kami teman-teman yang kita senang untuk diperhatikan dan bisa dilihat dan diimplementasikan. Sebagai kesimpulan, kita sudah melihat bagaimana industri otomotif di Indonesia, ada beberapa segmen yang turun, dan pemulihan otomotif kita tidak secepat dari negara-negara lain, tapi kita melihat ada beberapa peluang juga dalam diri kita. Gitu ya, untuk hal ini. Saya kembalikan ke Pak Hendrik, silakan. Pak Hendrik Chandra. Oke, terima kasih Pak Swendra atas presentasinya. Telah kita lihat sangat menarik ya. Ternyata market otomotif Indonesia yang menjadi raksasa di ASEAN, pemulihannya masih lambat gitu ya. Nah, pemulihan lambat ini memang tidak terlepas dari kondisi perekonomian dan kondisi dari COVID sendiri yang belum mereda gitu ya. Nah, ya, kita berharap nanti di bulan Agustus data yang kita terima ini baik wholesale maupun retail akan lebih meningkat lagi ya, dan kita juga berharap bahwa COVID ini juga akan cepat selesai sehingga kita bisa mengikuti negara-negara tetangga kita, teman-teman negara tetangga kita yang lebih dulu mengalami pemulihan yang lebih cepat gitu ya dari pasar otomotif kita. Nah, terkait dengan pertanyaan di Pak Swendra, saya lihat di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, gitu ya. Yang pertama ada dari teman kita yang menanyakan gini, kebetulan di daerah teman kita ini penjualan kendaraan itu adanya di segmen MPV low, gitu ya. Kalau untuk MPV high-nya segmennya kecil sekali marketnya. Nah, tadi kalau dari pemaparan kita kan justru MPV low ini dampaknya lebih besar dari segmen MPV yang lain. Nah, kira-kira strategi apa yang harus dijalankan, terutama di kondisi yang masih melemahnya daya beli dan juga masih COVID ini, terkait dengan penjualan MPV low, Pak?
Baik, terima kasih Pak Hendrik. Berarti kita mau lihat dulu kira-kira di MPV Low itu kan turunnya cukup besar nih. Sedangkan saya marketnya atau model merek saya mainnya di situ gitu. Gitu ya, pertanyaan seperti itu. Saya sering jawab gini teman-teman. Saya ambil prinsip begini. Marketnya tetap ada. Kalau kita lihat year to date MPV Low itu 65.000. Year to date gitu ya. Memang dibanding dengan tahun lalu atau dibanding 2019 penurunannya lebih dari 80% untuk hal itu. Masih 65 ribuan nih atau 64.500-an year to date. Yang saya mau bilang adalah gini. Pertama, kalau Anda kepala cabang, kalau saya mau lihat sebagai dealership ya, Bapak atau sebagai agen pemegang merek, Bapak misalnya agen pemegang merek, apakah Bapak melihat kalau market dengan dia impact COVID-nya atau profil pelanggannya, impact-nya gede. Intinya ekonominya tergerus gitu. Ini harus ada program penjualan yang agresif. Itu satu. Kedua, harus ada, ini agen pemegang merek ya. Kalau saya boleh jawab, dari agen pemegang merek nanti ke dealership. Agen pemegang merek harus punya program penjualan yang agresif. Itu satu. Kedua, dia harus ada produk alternatif. Let's say, tadinya saya main MPV Low sih, tapi yang tipe yang paling tinggi terus misalnya. Nah, Anda harus luncurkan tipe yang cukup terkait dengan market ini, karena marketnya tergerusnya cukup besar. Itu dalam agen pemegang merek ya. Dealership, Bapak Ibu. Kami melihat, karena sebagai konsultan otomotif, kami melihat tuh gini, sales consultant activity-nya bagaimana? Penawaran Anda bagaimana? Contoh, kalau ada customer datang ke dealer gitu ya, sales manager harus turun tuh. Karena customer datang ke dealer di kondisi COVID misalnya, itu luar biasa intention to buy-nya. Anda bagaimana trainingnya? Nah, kami bisa bilang begitu ya. Dan terakhir, untuk dealership dan untuk salesman, yuk mulai, kalau Anda mulai branding diri Bapak Ibu sekalian. Orang beli mobil ke saya itu kenapa? Kami ada training program juga untuk itu ya, branding, personal branding, melihat development. Nah, ini yang kita perlu pastikan. Jadi jawaban saya gitu Pak Hendrik. Jadi secara produk, mari berikan solusi secara program sales dan dealership monitoring kompetensi sales consultant-nya, dan sales consultant present di digital untuk mulai tawarkan sehingga kita bisa bersaing di pasar yang masih gede. Kuenya tetap gede. Saya nggak bilang kecil ya, tapi pertumbuhannya atau recovery-nya belum maksimum. Itu jawaban saya, Pak Hendrik. Oke, terima kasih Pak Suhendra. Nah, ada pertanyaan berikutnya lagi dari kawan kita terkait nanti dengan pemulihan market, Pak, gitu ya. Kan nanti kita berharap di Q4 ini terutama mulai dari September, mungkin dari Agustus September kita sudah melihat adanya kenaikan market. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira dipandang dari segi lembaga pembiayaan, terutama terkait dengan approval leasing, dampak dari pemulihan market ini seperti apa, Pak? Oke, jadi pertanyaannya adalah dampak atau pengaruh pemulihan market yang nggak terlalu pulih gitu ya, belum sampai ke level yang normal terhadap dengan leasing gitu ya Pak Hendrik ya, jawab pertanyaannya ya, dampaknya ya. Betul. Betul ya. Nah, Bapak Ibu sekalian begini, COVID ini masalah kesehatan, benar. Krisis kesehatan, tapi dia berimpact terhadap ekonomi, terhadap kelancaran pembelian atau terhadap kelancaran pembiayaan atau bayarnya gitu ya untuk hal itu. Yang saya mau pastikan adalah gini, leasing dampaknya dia juga harus hati-hati. Kita juga harus bantu mereka untuk mulai memfilter, membantu mereka untuk melihat kenapa proses leasing yang macet, yang jadi problem juga dealership dan juga agen pemegang merek yang kita bisa lihat. Dan jadi kalau saya bisa perhatikan Bapak Ibu sekalian, dampaknya leasing ada yang udah mulai agresif gitu ya. Tapi pasti dia hati-hati. Masuk akal. Kecuali Bapak Ibu untuk bagian saya nih, kalau saya boleh sharing, mari kerjasama untuk leasing yang sudah rekanan dengan teman-teman untuk punya database dan lakukan program penjualan di sana. Itu Pak Hendrik jawaban saya.
Oke, terima kasih Pak. Nah, ada pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya pada waktu. Jadi ada kawan kita yang bertanya gini juga. Untuk strateginya yang di flip customer, Pak, gitu Oh, ya. Karena kalau kita lihat kan nggak cuma untuk segmen retail, tapi segmen flip ini juga kalau kita lihat perusahaan-perusahaan juga sekarang lagi mode survive, gitu ya, atau pemulihan bisnis mereka sendiri. Nah, strategi apa yang kita harus lakukan untuk melakukan flip penetration ini, Pak? baik. Terkait dengan fleet, saya senang sharingkan Bapak Ibu sekalian untuk apa yang harus dilakukan di fleet tersebut gitu, Bapak Ibu. Ya, yang kita mau perhatikan adalah begini. Fleet yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah, mari kita lihat teman-teman. Saya mau sharing satu slide sebentar. Sebentar, saya mau sharingkan. Ini slide-nya mungkin saya pernah present lalu, tapi saya mau sharingkan dulu sehingga bisa jawab sebentar ya. Teman-teman bisa dapat manfaat yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya mau perhatikan gini ya. Ini saya sempat sharing di sesi webinar saya yang awal. Tapi ini sangat relevan untuk fleet. Di bagian fleet, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mari mengkategorikan customer dengan produk kita. Saya senang jelaskan sedikit. Ada kategori customer, ada 4S. Ini dari Degree Synergy International. Severe, Survive, Stable, and Steady. Dan 4P, Peculiar, Postpone, Punctuate, and Premier. Ini yang Bapak Ibu harus lakukan. Jadi kita harus klasifikasikan, oh iya ya, customer fleet saya, karena fleet is about database, it's about approach secara profesional, sehingga ini kita bisa lihat teman-teman yang ada. Customer saya, oke, customer A, B, C, ini severe nih. Nah kita mau lihat nih gimana. Nah ini yang kita bisa berikan impact analisisnya, bisa lakukan. Maksud saya adalah gini, untuk fleet, jawabannya, teman-teman yang tahu secara detail di pasar ya, tapi saya mau jawabnya begini. Untuk fleet, Bapak Ibu yang tahu profil pelanggannya, dia terimpact atau enggak? Berikanlah dengan, kalau saya boleh saran, mari diskusi dan langsung berikan solusi spesifik untuk setiap klien yang Anda analisa. Gitu Pak Hendrik. Jadi program penjualannya, approach-nya itu harus sesuai ataupun nggak bisa pukul rata gitu. Kita lihat ada industri telkom, ada industri kesehatan yang mungkin lagi naik. Mereka mungkin butuhnya lebih banyak gitu. Itu fokus kita. Tapi ada industri dia customer loyal fleet saya nih, tapi terimpactnya severe. Saya harus bantuin apa ya? That's your time untuk berada di sisi pelanggan. Itu Pak Hendrik jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Suendra. Jadi kalau kita boleh simpulkan, memang baik retail maupun fleet, database customer dan profiling customer ini sangat penting gitu ya. Karena dari aktivitas tersebut, kita baru bisa menelurkan suatu strategi yang memang tepat di customer yang akan kita bidik gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Suendra. Bapak dan Ibu, masih ada lanjutan dari acara kita. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Ibu Yemima. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendrik, juga Pak Suhendra untuk pemaparannya tadi. Teman-teman semua di sini, terima kasih juga untuk partisipasinya. Nah, sebelum kita menutup acara ini, kami senang untuk menginformasikan webinar kami berikutnya, Bapak dan Ibu. Seperti yang bisa dilihat di layar, Bapak dan Ibu. Ya, ini adalah webinar kami berikutnya yang akan diadakan Selasa depan. Jadi kurang dari seminggu lagi ya. Dan ini adalah webinar yang kami khususkan untuk Anda para sales consultant. Bagaimana supaya Anda bisa punya kebiasaan yang wajib untuk Anda miliki sehingga Anda bisa menghasilkan penjualan yang lebih baik lagi. Nah, jika Anda berminat untuk ikut, nanti kami akan share link untuk registrasinya. Dan kami akan infokan juga di grup yang sekarang sudah ada. Jadi Bapak dan Ibu yang berminat untuk ikut, mohon tidak leave grup dulu. Ya. Jadi silakan dicatat tanggalnya Selasa 22 September, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke,